sekali ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua, teman-teman semua. Wah, rasanya senang sekali nih hari ini Rio bisa berjumpa ya bersama kawan-kawan semua yang tadi ternyata ini datangnya dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia ya. Wah, luar biasa sekali, sangat banyak ternyata ya. Oke, teman-teman semua, tentu kita pada malam hari ini akan sharing-sharing ya. Kita sama-sama untuk belajar mengenai gimana sih untuk menjadi seorang public speaker ataupun good public speaking gitu ya. Yang memang ini menjadi sebuah hal keharusan terutama bagi teman-teman semua selaku duta inspirasi. Boleh mungkin dari panitia untuk sambil mempersiapkan dari PPT-nya ya. Oke, tentu tadi sedikit udah diulas ya perkenalan diri dari Rio. Jadi Rio bakal memperkenalkan diri lebih jauh lagi teman-teman nanti pas begitu PPT ada biar kita lebih kenal dekat karena pastilah tadi teman-teman udah berkenalan. Tak lengkap rasanya kalau misalkan nanti Rio juga nggak berkenalan ya teman-teman semua. Oke, di materi tentu pada malam hari ini banyak sekali ya yang akan kita bahas. Dimulai kenapa sih kita harus bisa public speaking? Kemudian juga emang public speaking itu berapa pengaruhnya sih di kehidupan kita sosial, bermasyarakat, ataupun teman-teman semua sebagai duta inspirasi ya, yang datang memang dari seluruh Indonesia. Terus kira-kira ya, masalah apa saja sih yang memang biasanya terjadi gitu ya, terutama untuk membangun komunikasi, public speaking di depan orang, ataupun dalam kehidupan bersosial ataupun bermasyarakat ya. Dan itu nanti akan coba Rio jelaskan bagaimana proses-proses yang perlu kita tahu penyebabnya, kemudian juga solusi yang memang perlu kita lakukan agar kita menjadi seorang good public speaker. Nah itu ya teman-teman semua. Oke, kita langsung saja ya ke materi di malam hari ini ya dengan judul How to Improve Yourself for Becoming a Good Public Speaker. Boleh di next? Oke, sebelum ke materi kita kenalan dulu yuk. Nah, kita kenalan dulu. Boleh next? Oke, teman-teman semua, perkenalkan aku Rio Ramadan. Aku senang share nih tentang self development, komunikasi, mental health, branding, konten. Hobiku saat ini membantu orang-orang untuk bertumbuh dan mengajar. Jadi, teman-teman semua, Rio itu sebetulnya dengan dunia komunikasi ini sudah tidak asing, teman-teman. Karena tadi sudah dijelaskan juga, kebetulan secara background pendidikan, Rio adalah lulusan S1 Ilmu Komunikasi dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Terus juga untuk pengalaman-pengalaman yang memang di bidang komunikasi sebetulnya sudah Rio lakukan teman-teman di 9 tahun terakhir. 9 tahun terakhir ini memang Rio sudah aktif gitu ya teman-teman berkecimpung di dunia ya tampil di depan orang ataupun di dunia komunikasi ini emang sudah dari sejak SMA teman-teman. Dari semenjak SMA ini udah sering ikutan lomba-lomba yang memang itu mengharuskan tampil di depan umum, kita berbicara depan banyak orang dan itu ternyata sudah dilatih dari sekitar ya kurang lebih 9 tahun ya teman-teman semua ya. Yang tentu alhamdulillah gitu dengan begitu lanjut di S1-nya tetap dengan passionnya di bidang komunikasi kayak gitu. Jadi memang saat ini pun nggak ya begitu teman-teman masih dengan berhubungan dengan dunia komunikasi digital yang tentu ini erat kaitannya ya untuk menjadi seorang public speaking ataupun public speaker yang baik. Nah itu ya sekilas perkenalan dari Ria ya teman-teman semua. Boleh di next. Nah program ini cocok buat kamu yang lagi ngerasain apa aja sih kalau misalkan kita di public speaking ini. Boleh di next. Nah, siapa teman-teman yang sering ngerasa cemas kalau lagi presentasi atau komunikasi di depan orang, ngeblank atau lupa materi, merasa minder atau ragu sama kemampuan diri kalau pas tampil depan banyak orang, terus juga selalu belibet dan bingung ngatasinnya. Sebetulnya dari masalah-masalah ini tuh pasti dihadapi kita semua ya teman-teman, mau berapapun umurnya, mau misalkan yang lagi sekolah SMA,
mungkin kuliah ataupun sudah bekerja pasti punya masalah-masalah dalam dunia komunikasi ataupun public speaking, dan diantaranya ini gitu ya, cemas, ngeblank, minder, ragu sama kemampuan diri ataupun belibet. Nah, tentu ini kayak semacam makanan sehari-hari ya bagi kita semua untuk mengatasi ini, dan sebetulnya hal yang wajar teman-teman ketika kita mempunyai suatu permasalahan yang namanya juga manusia gitu teman, tapi permasalahan ini jangan sampai dibiarin, harus kita terus perbaiki, kita evaluasi, terus kita usahakan, terus kita belajar. Nah ini yang akan terus menjadi hal positif bagi kita untuk perkembangan diri, termasuk dari teman-teman semua hari ini. Teman-teman mengikuti Duta Inspirasi itu kan belajar bagaimana berkomunikasi di depan orang ataupun di depan layar ini ya, yang ditonton terus hampir 80 orang. Wah, ini luar biasa sekali nih teman-teman semua. Itu kan pasti mempunyai kemampuan yang gimana caranya aku harus percaya diri, aku harus gak minder, aku harus gak banyak takut. Pasti di antara kita semua sebetulnya saat ini lagi merawan ketakutannya masing-masing. Setuju gak? Entah misalkan takut, aduh apa nih yang mau disampaikan ya di hari ini, untuk misalkan dari nanti ngomongnya, atau misalkan duh aku apa aja. Nah itu jadi sebetulnya pada dasarnya ketika misalkan kita mengetahui masalah yang ada di diri kita, salah satu hal yang perlu kita lakukan adalah berani untuk mengambil sebuah resiko dari sebuah permasalahan. Nah, begitupun dengan teman-teman yang hari ini menjadi seorang duta inspirasi yang nanti ke depannya ini akan banyak ngobrol di depan orang ataupun secara online bertemu dengan berbagai kalangan. Karena teman-teman sebetulnya memang dulu ya, Rio juga memang background-nya adalah sebagai duta teman-teman. Rio pernah ikut sebagai jajaka, kebetulan asal daerahnya di Subang, itu tahun 2015. Kemudian waktu itu di 2016 mengikuti salah satu duta juga, Vision, itu tingkat Jawa Barat, waktu itu namanya adalah Mister Talented Jawa Barat. Nah, kemudian waktu itu pernah ikut juga Putra Putri Pariwisata, dan itu aku tahu gitu teman-teman semua bagaimana untuk menjadi seorang duta ini memang dituntut untuk mempunyai kemampuan public speaking yang baik ataupun menjadi seorang good public speaker. Nah itu ya. Next. Kenapa harus bisa public speaking? Tentu kita di kehidupan sehari-hari ini erat kaitannya dengan berkomunikasi, teman-teman. Entah itu berkomunikasi ya sederhananya di lingkungan keluarga, gimana sih caranya kita untuk berbicara kepada orang tua yang sopan, yang baiknya, ataupun gimana ya caranya ketika kita berbicara dengan orang tua ketika ada suatu persoalan masalah, entah beda pandangan, pendapat, itu kan pasti mempunyai permasalahan-permasalahan yang harus diselesaikan, yaitu adalah di komunikasi. Sederhananya dari lingkungan keluarga seperti itu. Kemudian lanjut lagi misalkan di lingkungan pertemanan, itu kan pasti dengan beragam karakternya yang ada. Kita bertemu gitu ya dengan setiap teman, setiap orang, dan tentu perlu adaptasi. Misalkan ketemu orang baru, oh ini orang komunikasinya misalnya dia humble nih, wah enak diajak ngobrol. Wah ada juga orang yang memang pendiam, gimana caranya untuk menghadapi orang yang pendiam ini ya, apakah perlu untuk kitanya yang misalkan untuk pertama mengajak ngobrol, terus juga kita yang emang sering bertanya atau terus coba untuk pancing dia mencoba aktif berkomunikasi, itu kan pasti dengan beragam karakter yang ada di lingkungan pertemanan. Terus juga di lingkungan pendidikan itu kan macam-macam juga karakternya, macam-macam juga adaptasinya, pendidikan ilmunya itu kan kita di dunia pendidikan tuh ya banyak juga teman-teman yang dihadapi, apalagi kalau misalkan teman-teman ketika presentasi, kemudian juga kalau misalkan teman-teman lagi sekolah ataupun kuliah gitu ya, sering ikut-ikutan lomba, salah satunya kayak gini, terus juga di ranah profesional, dan semua hal itu memang membutuhkan kemampuan public speaking. Kita di kehidupan sehari-hari itu erat kaitannya dengan komunikasi. Bahkan ya menurut studi, kalau kita melihat gitu ya antara cowok dan cewek, salah satu di sehari-hari ini sekitar 20.000 kata itu malah sering diucapkan atau diomongkan oleh seorang cewek. Beda hal dengan cowok, cowok itu lebih irit. Nah, jadi inilah teman-teman semua,
unik gitu ya. Setiap individu dari kita itu punya kemampuan, punya cara ya berkomunikasinya gitu ya. Entah misalkan dari seorang cowok, cewek ataupun laki-laki, perempuan dengan berbagai karakter yang ada. Jadi kita perlu untuk memahami juga bagaimana berkomunikasi dengan orang-orang. Nah, seperti itu ya. Next. Nah, ini adalah salah satu dari penelitian survei dari Sunday Times London menyebutkan bahwa 85% karir kita akan meningkat dengan mempunyai skill public speaking. Aku sangat mengapresiasi sekali ya buat teman-teman semua yang hari ini mengikuti Duta Inspirasi Indonesia ya dari berbagai seluruh provinsi yang memang teman-teman dengan berani untuk ikut pasti punya tujuan masing-masing ya. Entah misalkan untuk menambah prestasi, pengalaman, kemudian juga untuk melatih kemampuan public speaking, menambah wawasan, dan sebagainya. Dan tentu ini salah satu hal yang bagus, teman-teman, ketika nanti ada saatnya, kalau kita tuh sudah mulai di jenjang menemukan karir, ataupun misalkan teman-teman semua sekarang sudah punya profesi, dan ini 85%-nya, ketika misalkan kita mempunyai kemampuan public speaking yang baik, profesi kita tuh akan cepat untuk naiknya teman-teman, entah misalkan dari jabatannya, ataupun misalkan cara kita untuk bertanggung jawab dalam pekerjaannya, ataupun misalnya dari hasil yang kita kerjakan, ketika kita punya skill komunikasi, insya Allah itu akan membantu kita dalam berkehidupan sehari, termasuk untuk membantu karir kita ke depannya gitu. Seperti itu teman-teman. Dan ini memang penelitian itu kan dari banyak orang yang dites gitu ya. Dan hasilnya seperti ini ternyata 85%. Seperti itu. Next. Nah, ini teman-teman, setiap profesi membutuhkan public speaking. Kira-kira profesinya apa aja sih, Kak? Sebetulnya banyak banget. Misalkan teman-teman menjadi seorang pembicara, itu kan membutuhkan skill komunikasi. Atau teman-teman sebagai trainer, atau teman-teman di sini sebagai dokter, ada yang punya keinginan jadi dokter, sebagai artis, sebagai announcer radio, atau misalkan teman-teman bekerja di bidang marketing, kemudian juga guru, hakim. Nah, betul banget ya. Jadi semua profesi membutuhkan public speaking. Tinggal yang membedakannya adalah dalam hal informal atau non formal. Kalau informal itu biasanya kan kita berkomunikasinya lebih santai, lebih enjoy. Tapi kalau formal itu kan kadang kita bahasa yang digunakannya adalah bahasa baku. Dan mau gak mau kita harus menyesuaikan dengan tempat itu. Gak bisa dong kalau misalkan kita berkomunikasi nih di ruang formal, tapi kita komunikasinya santai, lo gue gitu ya. Itu kan gak masuk ya, gak make sense teman-teman. Jadi kita harus tahu dulu tempatnya. Ketika misalkan berkomunikasi di ruang yang informal, yang santai gitu ya. Nah, kita penyesuaian untuk berkomunikasi. Begitupun dengan profesi. Nah, profesi itu kan ada yang memang bentuknya kayak tadi hakim gitu ya. Hakim itu kan secara dia menyampaikan komunikasinya itu formal banget ya teman-teman. Gak mungkin informal gitu. Terus seorang marketing. Marketing itu sebetulnya mah dua ya, ada yang formal ataupun informal. Karena kan itu erat kaitannya kita mencari konsumen, klien, dan rata-rata klien ataupun konsumen itu dengan berbagai karakter. Nah, kita bisa melihat nih bagaimana komunikasinya, apakah lebih santai, apakah lebih misalkan, wah ini kayaknya usianya lebih tua nih dari aku, komunikasinya mungkin ibaratnya mah lebih untuk tidak terlalu misalkan menggurui, atau misalkan tidak terlalu mengajari, yang memang ya menyesuaikan dengan usianya ya. Seperti itu teman-teman, semua profesi harus membutuhkan kemampuan public speaking. Seperti itu ya. Next. Oke, ini rahasia besar kenapa seseorang bisa jago public speaking bukanlah karena keajaiban, melainkan keberanian untuk berbicara di depan banyak orang, di mana memiliki peluang untuk menginspirasi, memotivasi, dan mengubah hidup seseorang. Teman-teman semua hari ini yang mengikuti Duta Inspirasi, sebetulnya sudah mencakup ini. Teman-teman sudah bisa menginspirasi orang-orang di sekitar teman-teman, misalkan di sekolah, di lingkungan perkuliahan, di lingkungan pekerjaan, ataupun di tempat mana, itu kan teman-teman sudah menginspirasi ya. Apalagi kan namanya itu Duta Inspirasi, yang mana teman-teman akan sangat dinilai, entah dari komunikasinya, cara beretikanya, kemudian juga cara untuk berpenampilannya, itu kan dilihat ataupun dinilai sama orang-orang sekitar teman-teman, yang akhirnya kan ini
menginspirasi, kemudian juga ketika menghadapi suatu persoalan sebagai duta itu kan ibaratnya jangan sampai malah kitanya fixed mindset teman-teman, nggak ada suatu persoalan, aduh malah kayak ibaratnya mah tidak bisa membuat suatu solusi ataupun yang memang kita tuntutan sebagai duta itu kan gimana caranya untuk bisa tadi memotivasi dengan suatu persoalan yang ada, tetap kita harus cari jalan keluarnya. Dengan misalkan teman-teman hari ini itu kan sebuah prestasi yang sangat luar biasa dan ini bisa menjadi motivasi buat orang-orang di luar juga. Nah itu kan termasuk dan juga mengubah hidup seseorang. Nah ini teman-teman yang memang aku rasain sendiri ya, mengubah hidup seseorang. Jadi aku bakal sedikit cerita juga bahwasannya memang aku sampai hari ini sebetulnya banyak sekali belajar teman-teman. Misalkan belajar dari mentor, belajar dari misalkan di perkuliahan di dulu, kemudian juga ikut kelas-kelas yang lain, sampai hari ini masih terus belajar gitu. Dan kenapa? Ya kita harus terus belajar dan usaha karena kalau berbicara misalkan masa lalu gitu ya, setiap orang itu punya masalahnya sendiri. Aku adalah orang yang memang dulunya ini seorang pendiam teman-teman, tidak aktif berkomunikasi. Kemudian juga kalau ditanya ya udah sejawabnya aja gitu. Terus yang emang sering kayak gugup gitu ya ketemu orang panikan gitu. Akhirnya yang mengubah hidupnya itu adalah ya ini masuk ke duta teman-teman waktu itu ketika di Mojang Jajaka aktif orang-orangnya berkomunikasi terus juga wah keren-keren akhirnya berpikir wah aku nggak bisa nih kayak gini terus jadi pendiam terus aku harus mengubah pribadi aku untuk belajar menjadi orang yang aktif berkomunikasi apapun itu permasalahannya aku harus belajar dan itu kan sebuah motivasi yang ternyata itu bisa mengubah hidup seseorang lewat sebuah hal yang kita lakukan lewat kegiatan-kegiatan gitu ya melihat orang gitu dan sampai hari ini pun memang wah sangat luar biasa dunia public speaking itu mengubah hidup aku sendiri teman-teman yang memang dari secara profesi kemudian juga untuk ya kita bisa membantu banyak orang itu sangat benar-benar dirasakan banget karena salah satu hal yang memang ketika kita bisa mengubah hidup seseorang itu kita adalah bermanfaat ketika misalkan orang itu oh bilang gitu ya apa yang sudah kita berikan dia testimoni misalkan ataupun misalkan dia memberikan feedbacknya sudah terbantu dengan apa yang memang kita bantu gitu ya dia memberikan kata-katanya itu kan menjadi sebuah motivasi ataupun wah kita senang nih bisa mengubah hidup seseorang dari yang misalkan pendiam atau yang punya masalah tiba-tiba dia orang yang jadi berani orang yang aktif untuk berkomunikasi nah itulah benar-benar public speaking itu bisa merubah kehidupan orang dan ya ini sudah ada di hidup sehari-hari kita semua ya teman-teman semua gitu. Next. Nah, permasalahan yang sering terjadi ketika public speaking. Kira-kira permasalahan yang sering terjadi ketika public speaking. Aku mau tahu dulu deh, boleh di kolom komen. Apa aja, sampaikan di sini, boleh, silahkan. Belum siapkan materi. Oke, belibet, grogi, tiba-tiba ngeblank, gugup. Audiennya penting, dia percaya diri, panas dingin. Ulang kosakata panik. Oke, semua masalahnya ada ya teman-teman tahu. Oke, kita kupas tuntas dulu ya. Masalah yang pertama ini ada apa ya? Boleh di next. Ngomongnya belibet. Teman-teman semua pasti di antara kita pernah yang ngalamin ngomongnya belibet. Ayo, siapa aja ngaku. Aku Kak. Gak apa-apa teman-teman sebagai manusia biasa ya ini sebetulnya hal yang ya sangat wajar sekali gitu ya teman-teman karena seorang public speaking yang baik ya berawal dari dia yang punya berbagai macam masalah termasuk misalkan ngomong belibet terus ngomong belibet ini kenapa sih Kak bisa terjadi. Nah, ada beberapa kejadian bisa dilihat dari masa kecilnya yang memang bisa jadi seseorang ini kurang didengarkan ketika misalkan dia mau mengutarakan pendapat
atau menyampaikan suatu hal, keinginan gitu ya, entah misalkan di lingkungan keluarga, pertemanan, atau di lingkungan mana di masa kecil. Sering kan teman-teman misalkan ketika di masa kecil nih, di keluarga ada suatu hal yang memang pengen disampaikan, keinginan, tiba-tiba keinginan itu malah ditolak mentah-mentah atau tidak digubris, itu kan pasti benar-benar ke diri kita itu bertanya-tanya kenapa ya, padahal aku tuh mau mengutarakan pendapat dan hal yang wajar. Orang-orang di usia-usia yang misalkan baru 7 tahun, 8 tahun atau di bawahnya ya, mereka pasti selalu ada aja keinginannya. Jadi justru ketika ada orang-orang di masa kecilnya, waktu kecil nih sering untuk berkomunikasi, itu harus diupload apapun itu komunikasinya, keinginan atau apapun itu, karena dia udah berani mengutarakan apa yang ada di pikirannya. Sekali kalau misalkan ada kejadiannya yang gak enak, yang bikin trauma, anak kecil itu bisa aja teman-teman dia nggak mau ngomong lagi kayak gitu. Yang akhirnya ini berdampak banget nih, bahaya ke masa remajanya, kemudian juga bertumbuhnya ke masa dewasa. Nah ini, yang akhirnya mindsetnya, aku percuma deh kalau misalkan kalau ngomong nggak pernah didengerin gitu ya, nggak pernah dianggap. Akhirnya komunikasinya nggak dilatih. Begitu misalkan ada hal-hal yang sangat urgent misalkan di bidang pendidikan harus presentasi, karena belum terbiasa ngomong, akhirnya ya malah jadi belibet, atau misalkan tiba-tiba ketemu orang baru ataupun di kehidupan sosial karena jarang dilatih komunikasinya, ini lah membutuhkan persoalan masalah ngomong belibet ini contohnya kayak gimana sih Kak? Contoh ngomong belibet tuh biasanya adalah kayak ini, tulisan di sini tulisannya adalah ngomongnya belibet, bisa aja si ngomongnya itu katanya dibalik, atau misalkan hurufnya beda jadi ngomongnya gitu ya, atau balebat gitu. Itu kan salah satu hal sederhana yang memang sering terucap gitu ya teman-teman, nggak sengaja bahkan gitu ya. Nah, itulah belibet. Nah, terus gimana sih Kak cara untuk menyelesaikan masalah ini? Jadi aku ada beberapa solusi yang bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari teman-teman. Kalau misalkan teman-teman merasa punya persoalan ngomong belibet tapi jago menulis, wah, itu suatu kelebihan yang sangat luar biasa, harus teman-teman maksimalkan. Siapa di sini yang memang jago buat nulis atau punya kemampuan menulis? Ada? Selain masalah dari ngomong belibet, nulis misalkan di diary, nulis misalkan untuk misalkan nulis konten kan, nulis di buku atau nulis apapun itu teman-teman. Menulis puisi, masih latihan, hadir. Oke, macam-macam. Nah, teman-teman, kalau misalkan teman-teman merasa ngomong belibet, salah satu solusinya adalah dengan menulis. Kak, maksudnya menulis apa? Misalkan teman-teman, untuk satu hal yang bisa teman-teman lakukan adalah menulis diary, misalkan teman-teman, atau daily keseharian. Misalkan hari ini teman-teman ngapain aja nih, ditulis aja gitu. Itu tuh salah satu metode untuk ada yang di pikiran kita, biar tertuangkan di tulisan. Dan kita tahu nih, mana yang emang pengulangan kata, mana yang misalkan nggak perlu untuk disampaikan, dan itu nanti bakal terlatih ketika ngomong teman-teman. Nulis skripsi katanya, bisa aja. Iya, kayak gitu. Menulis sederhananya bisa dilatih dalam hal menulis tadi ya teman-teman. Ketika ada materi ini yang mau disampaikan, teman-teman bisa menulisnya dulu gitu. Menulis misalkan poin-poinnya, atau menulis hal yang memang nanti apa aja nih yang perlu disampaikan, dan yang nggak perlu disampaikan. Itu kan cakupan yang bisa kita tahu itu dengan menulis. Jadi sekarang teman-teman menurut aku harus terus latih skill menulisnya, meskipun aduh Kak aku bingung, nggak apa-apa, itu suatu saat akan membantu teman-teman. Kenapa? Karena ini terjadi sama aku teman-teman. Aku orangnya sebetulnya mah emang lebih enak ngomong gitu ya, tapi ada suatu persoalan ketika misalkan terjun di dunia konten kreator, itu kan kita harus ditulis dulu nih skripnya teman-teman, yang gimana caranya bikin konten itu harus singkat, jelas, dan padat. Dan misalkan kita bikin konten yang ngomong
kan ada durasinya nih 30 detik, 60 detik. Itu kan gimana caranya kita menyampaikan komunikasi yang efektif. Ya caranya adalah dengan menulis. Ya terus akhirnya dilatih dan terbiasa dan tahu polanya. Seperti itu teman-teman semua. Terus kira-kira apalagi Kak, ada semacam metode latihan nih teman-teman yang memang bisa kita lakukan gitu ya di kehidupan sehari-hari agar kita biar mengatasi ngomong belibet misalkan. Apa aja, bisa dari latihan artikulasi, misalkan A, I, U, E, O gitu ya. Nah ini sering aku lakukan ya teman-teman. Bahkan kebetulan aku dulu adalah seorang anak teater, teman-teman. Itu setiap latihan harus ada latihan artikulasi A, I, U, E, O. Dan itu tuh dengan sendirinya, wah semakin terus dilatih, ternyata akan terbiasa dengan pengucapan setiap katanya, terutama artikulasi, biar ngomongnya jelas juga gitu. Kayak gitu. Terus kira-kira apalagi Kak? Nah, salah satu hal yang bisa kita lakukan gitu ya teman-teman semua untuk ngomong belibet itu adalah dengan kita misalnya nih ada suatu wah yang perlu kita sampaikan entah itu depan orang banyak atau misalkan ketemu orang, ini bisa lewat tulisan dulu terus kita baca 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 diulangi gitu ya, akhirnya coba kita latih depan kaca terus sampai enak. Anggaplah kaca itu kamera ataupun depan kamera teman-teman. Nanti bakal ketahuan mana nih yang belibetnya. Oh ini kayaknya harus coba dibenerin kata-katanya. Nah itu bisa dilakukan buat teman-teman semua. Apalagi kayak di sini kan teman-teman istilahnya online-nya. Nah itu nanti ada tugasnya video ataupun membuat apalah yang harus emang di depan layar. Nah itu teman-teman bisa dilatih. Karena ya emang perlu effort sih untuk mengatasi ngomong belibet ini teman-teman. Makanya jangan merasa capek, yuk terus aja latihan gitu. Nanti juga lama-lama akan terbiasa. Seperti itu ya. Terus kira-kira masalah apa lagi? Boleh di next. Ngeblank, nah ini atau lupa materi. Ini sering banget terjadi ya. Kita tuh misalnya ada presentasi, wah sebetulnya udah baca-baca ya, sampai baca-baca jurnal lah, baca-baca riset lah, baca-baca skripsi mungkin gitu ya, atau baca-baca informasi yang lain. Tapi tiba-tiba begitu pas di depan orang ngeblank, aduh aku harus apa dulu nih yang mau disampaikan. Biasanya kenapa kita ngeblank ataupun lupa materi ini? Sering banget siapa di sini kalau misalkan pas mau tampil tiba-tiba netting atau negative thinking. Siapa? Aduh kira-kira nanti orang gimana ya kalau aku menyampaikan kayak gini? Apakah dia tuh bakal mendengar gimana nih? Yang memang aku ngomongnya itu kan orang-orangnya udah tua lebih dari aku gitu ya. Nah, itu kan akhirnya jadi ketakutan teman-teman. Ketika misalkan pas waktunya karena kepikirannya itu akhirnya ujungnya jadi lupa. Nah, itulah teman-teman hati-hati gitu. Kalau misalkan terjadi atau sering kayak gitu ngeblank atau lupa materi di pertengahan. Nah, caranya gimana sih Kak? Kalau misalkan tiba-tiba ngeblank ini bisa dilakukan buat teman-teman semua nih ya. Sederhana sebetulnya. Kalau kita lagi ada di depan orang, siapapun orangnya gitu ya. Kalau kita lagi ngeblank misalnya, menyampaikan suatu materi, tiba-tiba ngeblank. Coba kita tanya audiens, menurut kalian dari materi yang tadi gimana? Ada pendapatnya? Apakah sudah sangat jelas gitu? Sampai kita mengingat lagi. Nah itu trik sederhana satu gitu teman-teman semua. Atau misalkan cara yang lainnya adalah ya tadi bisa ditunjuk juga satu atau dua orang. Kira-kira siapa nih yang emang mau mencoba mengutarakan pendapat dari sebelumnya aku sampaikan. Itu kan salah satu trik sebetulnya ketika kita aduh lupa materi atau misalkan bertanya, kalian pernah nggak sih ngalamin misalkan ketika ada suatu hal yang terjadi nih di depan orang, terus kita tuh bingung mau ngobrol apa gitu. Padahal kita tuh, aduh, kita juga bingung gitu mau ngobrol apa lagi. Tariklah misalkan siapa di sini gitu. Itu kan salah satu sederhana ya teman-teman semua. Jadi tarik audiens yang memang kalau misalkan kita lagi lupa materi ataupun tiba-tiba ngeblank dan sambil kita menyiapkannya lagi. Jadi jangan panik.
Jadi kalau terus-terusan panik ya jadinya lupa gitu. Kayak gitu teman-teman. Ini sering terjadi ya. Next. Bingung mata lihatnya kemana. Nah ini teman-teman semua, siapa yang sering bingung? Aku tuh banyak audiens ya, tapi ini tuh harus lihatnya kemana? Apakah ke tengah, ke kanan, ke kiri gitu. Dan yang sering terjadi, kalau pas kita lagi nyampein materi, mereka itu bosen. Nah, siapa yang kayak gitu? Tiba-tiba gak ngedengerin lah. Ada yang misalkan malah sambil main HP, tiba-tiba itu kan bakal ke distraksi ya teman-teman. Caranya adalah ketika misalkan kita bingung nih lihatnya kemana, pakai teknik triangle, teman-teman. Misalnya ada satu titik di tengah yang bisa kita lihat, terus juga misalkan teman-teman, kalau ini berhubungan dengan tampil depan orang ya, ke samping kanan, misalkan titik yang kanan, yang kiri. Jadi sambil kepala pun ikut bergerak, biar orang tuh merasa, wah ini aku lagi dilihatin nih sama dia gitu. Dan mereka akan memperhatikan dan ingat juga, kalau kita lagi presentasi atau menyampaikan di depan orang, apalagi offline gitu ya, gerak tubuh juga harus harus ikut aktif teman-teman. Kaki, jadi jangan sampai hanya di satu tempat. Teman-teman bisa sambil berjalan pindah ke kiri, teman-teman bisa sambil jalan pindah ke kanan, dan itu akan mengurangi orang-orang yang memang ibaratnya mah suka ada yang tiba-tiba main HP atau misalkan dia ngedengerin. Jadi orang tuh bakal terus fokus ke teman-teman sebagai pusat dari sentralnya. Nah itulah trik sederhana yang bisa dilakukan ketika kita berkomunikasi di depan orang. Kak, kalau komunikasinya emang kita sama doi, Kak, gimana ya? Atau sama gebetan, Kak? Atau sama teman, Kak? Atau sama orang baru? Nah, kalau misalkan komunikasinya bingung nih ketika kita berhadapan dengan 2 orang, 3 orang, natapnya kemana ya? Atau kita nggak bisa natap matanya gitu, teman-teman. Caranya adalah ada 3 titik T. Misalkan dari dahi, dari hidung, ataupun misalkan dari samping kanannya, pipi atau apa. Jangan sampai ke bawah lagi ya teman-teman. Itu kan pasti kita nggak merhatiin. Orang secara gak sadarnya, mereka akan merasa, oh, aku masih tetap dia perhatiin nih. Karena kan ibaratnya komunikasi itu entah kita menjadi seorang pendengar, atau kita yang memang ibaratnya menyampaikan ke orang itu. Nah itulah, kalau misalkan kita tidak biasa menatap lawan bicara, teman-teman, itu trik yang bisa dilakukan, atau bingung lihatnya kemana gitu ya. Next, banyak distraksi. Nah, kalau misalkan teman-teman semua nih ya, ngalamin, aduh aku lagi menyampaikan materi nih, tiba-tiba ada aja orang yang misalkan tiba-tiba main HP, kayak jadi ke distraksi gitu. Nah, sebetulnya mah ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Bisa dibentuk kayak jadi humor. Misalkan nih kita lagi nyampein materi di kelas gitu ya. Ada orang yang main HP atau apa gitu, gak merhatiin. Terus tiba-tiba kita ini tanya gitu ke orang itu, kamu yang di belakang gimana ya pendapatnya kayak gitu? Atau apalah yang emang kayak dibikin buat jadi gimmick untuk ibaratnya mah kita bisa tetap fokus lagi teman-teman. Satu. Terus kalau misalkan hal apapun ketika kita menyampaikan suatu materi gitu ya, jadi tetap fokus kepada apa yang kita sampaikan. Karena yang bisa mengontrol itu kan diri kita sendiri. Di luarnya itu kan orang lain, teman-teman semua. Ya kita nggak bisa memaksa juga gitu. Misalkan harus terus orang yang dengerin kita, terlepas dari kebiasaan mereka gitu ya kan, orang itu macam-macam ya teman-teman. Ada yang memang dia itu kan biasanya nih ya, salah satu hal yang memang ketika kita berkomunikasi ataupun ngomong di depan orang itu, orang tuh akan kuat bertahan adalah sekitar 30 menit teman-teman, rata-rata ya, kalau lagi menyampaikan suatu hal tuh. Sisanya adalah ya tadi ada yang melihatnya jadi udah kemana lah, atau tiba-tiba pengen tiba pulang gitu teman-teman, atau kemana. Nah, itu cara sederhana tadi kita bisa memainkan eye contact, berjalan, kemudian juga coba sedikit ada gimmick untuk humornya, itu kan akan ibaratnya menghidupkan suasana dari tempat kita ataupun ruangan yang memang lagi kita lakukan presentasi atau ngomong di depan orang. Itu ya teman-teman semua. Next. Sering ngapalin materi daripada memahami.
Siapa yang sering kayak gini nih? Nah, teman-teman, biasanya ini kan macam-macam orang tuh punya cara tersendiri ya untuk persiapan terutama. Ada orang yang mau, wah dia ngapain banget nih materinya, sampai terus dia apa berulang-ulang. Pas begitu tampil depan orang pun ya dengan bahasa yang sesuai dengan yang dia baca gitu. Ada juga orang yang, oh oke, aku baca-baca dulu nih, akhirnya dia tuliskan poin-poinnya. Sebetulnya mah tergantung dari kita sih teman-teman. Kalau misalkan lebih mudah mau menghafal materi, ya oke, is oke, lakukan itu. Tapi kalau misalkan malah mempersulit, menurut aku lebih baik adalah kita memahami bacaan, misalkan persiapannya, kita utarakan dengan bahasa kita sendiri, bahasa yang sederhana, bahasa yang santai gitu teman-teman. Jadi jangan sampai kadang gitu ya, karena kita terpaku dari bahasanya materi misalkan sumber buku nih, wah ini agak terlalu baku, sebetulnya kita nggak biasa gitu. Akhirnya malah ujung-ujungnya nanti pas tampil di depan orang malah jadi nervous atau misalkan jadi malah bumerang buat masalah kita sendiri gitu teman-teman. Itu jadi penting banget nih kita harus tahu cara-cara untuk mempersiapkan ketika kita mau tampil di depan banyak orang gitu. Jadi ada tipe-tipe setiap orang itu macam-macam. Ada yang hafalin materi dan juga ada juga yang memahami. Jadi sebetulnya tergantung. Tapi kalau misalkan teman-teman dihadapkan dengan suatu persoalan itu, ya solusinya adalah tadi. Kalau aku sarannya sih lebih enak emang ya karena aku terbiasa biasanya gitu ya memahami. Oh ini loh materinya ini, dikerucutin dulu apa aja yang disampaikan, langsung aja dengan bahasa yang emang santai, bahasa yang memang sering kita lakukan. Coba aku pengen tanya, siapa yang sering hafalin materi? Atau siapa yang emang seringnya memahami gitu ya? Banyak ya, lebih sering memahami bukan aku, dibaca berulang. Saya tim ya, lebih sering memahami. Oke, macam-macam. Banyak ya teman-teman semua, dari yang memang ada yang menghafal, ada juga yang memahami. Next, keep it simple, teman-teman. Ketika kita mengobrol dengan setiap orang, ketika misalkan kita dalam hal formal ataupun informal dibuat simpel aja. Jadi terkadang kita tuh kan punya berbagai persoalan di dalam diri, entah itu rasa perfeksionisme atau misalkan kita itu pengen selalu wah tampil di depan orang tuh benar-benar wah banget kelihatan pengen dibilang keren atau apa. Sebetulnya gini, ya tanggung jawab diri kita. Kalau misalnya kita sanggup, is oke. Okay. Tapi kalau misalkan diri kita lagi gak sanggup, kalau menurut aku jangan maksain, dibuat simpel aja yang emang dibuat lebih mudah gitu. Karena ya ini kan kita ngelihat dari forumnya dulu, forum yang mana, apakah memang forum yang formal, itu berkaitannya dengan kita misalkan tampil, ada penilaian gitu ya teman-teman semua. Itu kan perlu ada hal yang memang kita perlu tahu nih dari diri kita tuh kebiasaannya kayak gimana, apakah kita memang siap dengan tanggung jawab itu menghadapi misalkan rasa perfeksionisme atau ya udahlah yang penting aku sudah mempersiapkan segala hal itu dan kalaupun misalkan ketika yang kita tampilkan itu bagus ya alhamdulillah, kalaupun ada beberapa hal yang tiba-tiba jadi tantangan ya is oke, okay, itu ambil sebuah pelajaran ataupun evaluasi kayak gitu teman-teman. Jadi tahu dulu nih dari kita tuh masalahnya apa aja ketika misalkan untuk public speaking di depan orang ataupun di kehidupan sosial kayak gitu. Next, style relevan. Maksudnya apa sih Kak style relevan ini? Nah, teman-teman, sering banget kita memaksakan bahasa-bahasa yang sebetulnya pengen dianggap keren, pengen dianggap hebat. Nah, sebetulnya itu tuh ya bagus-bagus aja. Cuman kita harus tahu dulu tempatnya di mana. Audiensnya kira-kira ngerti gak sih kalau misalkan kita pakai bahasa Inggris misalkan dicampur gitu. Kalau audiensnya anak-anak, kira-kira mereka ngerti gak?
Ya kalau ada anaknya yang emang udah bisa bahasa Inggris ya oke okay. Kalau misalkan enggak ya mereka nggak akan memahami gitu teman-teman semua. Jadi lihat dulu audiensnya seperti apa, gunakan bahasa yang memang sesuai dengan segmentasi orangnya. Nah, aku mau kasih clue nih bahwasannya memang ya kita ini adalah anak-anak Gen Z ya. Anak-anak Gen Z itu kan sebetulnya mah senang dengan bahasa yang santai, bahasa yang tidak baku gitu ya teman-teman semua. Nah, kalau misalkan teman-teman tahu udah segmentasinya itu ya udah penyesuaian aja. Tapi kalau misalkan wah ini orang-orangnya adalah orang-orang misalkan yang berpendidikan, ada profesor, misalkannya ada dokter, ada dosen, terus gimana ya caranya kita ibaratnya biar masuk ke mereka? Ya itu bisa dilakukan dengan bahasa-bahasa yang baku yang ibaratnya ada hal yang memang ini menjadi sebuah integritas kita nih. Kita misalkan kita punya materi, ada sumber penelitiannya, risetnya, studinya apa, itu kan akan menambah integritas kita di hadapan mereka. Karena ya itu kan ibaratnya orang-orang yang keren gitu teman-teman. Kita juga harus termotivasi gitu biar lebih keren juga dari mereka. Nah itu penting banget kita adalah stay relevan menyesuaikan dari audiens. Jangan sampai salah sasaran gitu ya. Nah ini kadang penyampaian materinya ya agak sulit dipahami kayak gitu teman-teman. Next, cemas. Nah ini ya siapa yang sering kayak gini cemas nih. Cemas itu sebetulnya tadi ya teman-teman. Ketika kita berhadapan dengan pikiran kita sendiri. Aduh, aku bisa gak ya? Aduh, aku kan belum terbiasa dengan ini. Dengan tampil depan orang atau ngobrol sama orang baru. Gimana ya gitu. Tapi aku harus tuntut ini tuh aku lagi ikutan lomba gitu. Ya. Intinya ketika kita mencoba untuk berkomunikasi, percaya sama diri sendiri. Apapun itu ketakutan, kecemasan yang lagi kita hadapi. Karena gini, pada dasarnya salah satu yang bisa menyelamatkan adalah ketika misalnya kita ketemu orang baru nih, kita bisa dulu lihat misalkan sosial medianya, gitu, teman-teman semua. Wah ini kan udah kelihatan ya sedikit profilnya orang ini misalkan hobinya ada motor gitu ya. Orang ini hobinya baca buku. Misalkan. Itu kan dalam komunikasi sosial kita harus tahu dulu nih. Nanti mengalir ngobrolnya ataupun misalkan ketika kita di depan publik yang memang dalam hal banyak orang gitu ya. Nah, kira-kira audiensnya karakternya jadi seperti apa sih? Terus juga nanti ibaratnya mereka itu dari pendidikannya seperti apa sih gitu. Terus misalkan mereka keseharian profesinya apa aja sih? Nah, itu bisa dilihat gitu dan kita bisa menyesuaikan. Itu yang bisa menjadi penyelamat ketika misalkan kita tahu berbagai hal dari audiensnya gitu. Itu bisa misalkan ditanya ke panitianya atau kita sempat tersiap dari acaranya gitu teman-teman. Agar menghindari kecemasan-kecemasan hal-hal yang memang itu terjadi dalam pikiran kita gitu yang sering menumpuk gitu akhirnya jadinya cemas seperti itu ya teman-teman semua. Next, hal yang harus diperhatikan dalam public speaking boleh next di next lagi gestur ya ini teman-teman semua jadi penting banget kalau misalnya kita berbicara ini pakai gestur karena emang layarnya cuma setengah ya teman-teman agak susah gitu. Jadi ketika kita tampil di depan orang, kita harus ada gestur dulu nih. Gestur yang memang itu akan menggambarkan penegasan apa yang kita sampaikan, komunikasi yang kita lakukan kepada orang. Dan itu akan membantu orang memahami apa yang kita bicarakan, apa yang kita sampaikan itu tadi. Itu penting banget gestur. Jangan sampai kita kaku gitu ngomongnya tanpa ada ekspresi teman-teman. Harusnya ngomong yang happy tapi malah ekspresinya flat gitu ibaratnya kan emosi dari orang tuh nanti menyebar gitu. Kalau misalkan kita ngomongnya, wah dengan excited, happy, orang pun bakal keikut juga energinya teman-teman. Kayak gitu. Kalau misalkan ekspresinya kayak pet atau apa, ih ini apaan ya orangnya gitu, niat gak sih gitu, kayak ngomong depan orang atau ngomong gitu. Itu kan pasti memunculkan pikiran-pikiran dari orang-orang gitu ya. Jadi penting banget untuk diperhatikan gesturnya juga ya teman-teman untuk membantu
apa yang kita sampaikan agar mudah dipahami dan dimengerti oleh orang lain. Seperti itu. Next, pembuka di 1 menit pertama. Nah, ini penting banget nih, pembuka, teman-teman. Ini menjadi krusial karena akan menentukan kita tampil untuk 5 menit ke depan, 10 menit ke depan, 20 menit ke depan, ataupun 30 menit ke depan. Jadi, kalau misalnya kita sudah menguasai di pembuka 1 menit pertama, insya Allah kita juga di menit selanjutnya bakal lebih enak untuk mengobrol, berkomunikasi, nah kayak gitu ya. Tapi kalau misalkan dalam hal 1 menit pertamanya aja udah kayak aduh banyak masalah ngomong belibet tiba-tiba ngeblank atau apa ya, ya teman-teman pasti tahu sendiri lah nanti selanjutnya bakal kayak gimana. Jadi penting banget mempersiapkan di 1 menit pertama juga karena itu akan membangun confidence kita, kepercayaan dari diri kita. Kalau 1 menit aja berhasil kita bakal percaya diri, tapi kalau misalkan aduh ini gagal ya kita bakal ada terdistraksi dengan berbagai pikiran yang ada seperti itu ya teman-teman. Next, smiling voice. Nah, ini penting banget nih teman-teman. Kita menyampaikan suatu hal itu dengan senyum gitu ya, yang akan memperlihatkan maksud dari apa yang kita sampaikan juga gitu. Tadi kalau misalkan kita yang poinnya happy nih, tapi kita nggak smiling voice kayak misalkan, aku happy banget hari ini gitu ya. Hari ini aku ketemu teman-teman yang sangat luar biasa dari seluruh provinsi. Itu kan orang ini apa nih? Tapi kalau misalkan wah, hari ini aku senang banget bisa bertemu dengan teman-teman semua yang sangat luar biasa, yang bertemu dengan seluruh dari provinsi jauh-jauh, walaupun jauh gitu, tapi aku senang banget bisa menyerap ilmu, pengalaman, terutama di materi hari ini. Itu kan ada nada juga, ada smiling voice-nya. Nah, itulah penting banget ya, teman-teman. Next, next lagi. Oke, gak takut berbeda dari orang lain. Nah, ini harus tahu juga teman-teman, teman-teman bahwa kita itu adalah punya keunikan sendiri. Jangan sampai menjadi diri orang lain, memaksakan kita pengen seperti orang itu padahal sebetulnya kita belum mampu. Boleh kita terinspirasi, tapi kita tetap harus menyesuaikan dengan kapasitas diri kita. Jangan sampai plek ketiplek misalkan kayak dia ujung-ujungnya malah jadi bumerang buat kita sendiri gitu. Jadi intinya gak apa-apa berbeda dari orang lain, justru itu adalah menjadi daya tarik, keunikan, menjadi pembeda. Nah itu menjadi nilai plus teman-teman. Aku yakin dari berbagai tempat, berbagai daerah, berbagai provinsi punya keunikannya tersendiri, entah dari secara bahasanya, terus juga dari karakternya gitu ya, atau misalkan hal apapun itu, nah humor katanya receh, nah itu itulah teman-teman menjadi sebuah perbedaan dari orang-orang kayak gitu. Jadi ketika kita berhadapan dengan lingkungan yang berbeda ya, ataupun dengan lingkungan apapun itu, intinya ya kita harus tahu kelebihan kita apa, keunikan kita apa, jangan sampai ya kita pengen jadi orang lain yang sebetulnya kita belum mampu seperti itu ya, kayak gitu. Next. Nah, oke okay, teman-teman, paling cukup sekian ya untuk dari materi di malam hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya kembalikan kepada Mukti. Baik, terima kasih untuk Kak Rio Ramadan. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, mungkin bisa tolong dikondisikan dulu untuk menurunkan fitur raise-nya terlebih dahulu. Karena perlu ada bridgingan terlebih dahulu ya, teman-teman. Oke, di sini udah ada Kak Deano, ada Kak Belkis. Diturunkan terlebih dahulu ya. Oke, baik. Terima kasih Kak Rio atas pemaparan materinya. Namun seperti biasa, tentunya dari Duta Inspirasi Indonesia, terutama untuk duta, para duta, akan ada sesi tanya jawab. Dan teknisnya untuk para duta, tentunya dapat secara langsung mengaktifkan fitur raise hand, dan selanjutnya Kak Rio selaku narasumber memiliki wewenang penuh untuk memilih 3 penanya. Dengan demikian, sesi tanya jawab dibuka. Oke, kepada Kak Rio diperkenankan untuk memilih para penanya yang sudah mengaktifkan fitur raise hand. Oke, sambil aku cek dulu ya.
Wah, luar biasa sekali. Masya Allah, banyak sekali ya, teman-teman semua. Ada sekitar 70 orangan nih. Bentar ya, aku cek satu-satu dulu, teman-teman. Bukti ini gimana? Kebanyakan nih. 3 orang dah. Oke, 1 orang dulu dari cowok ya. Cowok, aku coba ke yang namanya Dias dari Sulawesi Barat. Oke, pertama itu Dias ya. Yang kedua dari perempuan, kita coba ke Aisyah, Kalimantan Tengah. Kayaknya kalau 4 gimana ya? Biar 2 laki-laki, 2 perempuan. Mufti gimana? Biar adil. Eh, Mohon maaf Kak, karena ketentuannya seperti itu, jadi Oke, hanya tiga siap. penanya. Oke, satu lagi kita dari, wah ini mah kayaknya aku random ya, teman-teman. Aku random, sambil dicek. Kira-kira siapa aja. Bentar. Ini lumayan banyak banget nih ternyata. Kita coba ke Balkis dari Papua Selatan ya. Speechless. Oke, Mufti tadi udah ada 3 orang ya yang udah Rio coba pilih untuk di sesi tanya ini. Kira-kira siapa dulu nih dari Mufti? Yang tadi yang ditunjuk Baik, pertama dulu atau random dulu? boleh Kak? Boleh Kak. Kepada Kak Dias, waktu dan layarnya dipersilahkan. Oh, baik, sebelumnya terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih Om Mufti dan Kak Rio atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan bertanya kepada Kak Rio. Dari Kak Rio sendiri, apakah ada pengalaman tertentu ataupun aktivitas yang Kak Rio lakukan itu tuh ketika ingin berbicara di depan umum yang itu tuh bisa sangat meningkatkan rasa percaya diri dari Kak Rio. Itu sih, terima kasih Kak Rio. Oke, pertanyaan yang sangat bagus ya. Apakah ada pengalaman tertentu ketika ingin berbicara di depan umum gitu ya? Oke, kalau misalkan aku cerita ya teman-teman semua, sebetulnya background aku dulu adalah selain menjadi seorang speaker ataupun yang trainer, dulu tuh aku backgroundnya seorang MC teman-teman, seorang MC. Jadi MC itu kan dituntut untuk misalkan bisa dengan cepat menyesuaikan acara, mau itu acaranya santai, mau acaranya itu formal, itu adaptasinya harus cepat gitu. Jadi itulah yang memang yang paling berkesan sebetulnya ketika aku berbicara di depan umum itu adalah menjadi seorang MC, karena ibaratnya mereka nggak tahu nih sebetulnya kita kita karakternya kayak gimana. Terus contoh misalkan kita ada di acara musik gitu, itu kan pasti ya kita gimana caranya harus menjadi seorang MC yang easy going, MC yang wah bisa menarik perhatian orang dengan santai. Itu meskipun pada dasarnya kita punya berbagai kepribadian ya teman-teman, yang pada dasarnya kayak aduh aku introvert nih sebetulnya mah gimana, tapi itu tadi karena udah ada ruangnya, ternyata orang-orang juga nggak kenal kita lebih dalam, itu bisa bisa enak berekspresi sih kalau aku gitu ya. Jadi kayak enak banget gitu, orang nggak tahu, terus kita bisa menampilkan ibaratnya gimmick yang berbeda dan itu menyesuaikan dengan mereka kayak gitu. Itulah salah satu hal yang memang sering aku lakukan dulu ya ketika menjadi seorang MC gitu ya. Dari setiap acara, bukan hanya acara musik aja, aku pernah juga gitu ya di acara duta, aku waktu itu pernah menjadi seorang MC Putra Putri Pendidikan 2020 teman-teman. Nah, itu kan acaranya lebih ke ada yang sesi formalnya, ada juga yang memang informal yang lebih ibaratnya mah nggak terlalu kaku gitu ya. Nah, itulah yang memang memainkan karakter atau memainkan gimmick, memainkan bagaimana kita menempatkan situasi di
acara-acara tertentu. Nah itu yang memang hal kesukaan yang aku lakukan gitu ya. Terus beda lagi nih ketika misalkan kita berbicara menjadi seorang trainer ataupun public speaker gitu ya, pasti itu kan lebih kepada materi ya teman-teman. Materinya apa? Apakah memang mereka itu nanti mengerti apa yang kita sampaikan? Ya itu harus dicari tahu dulu. Kalau pembawaan mah kan tergantung dari kitanya juga dan segmentasi dari audiens. Atau misalkan kalau kita ngomong di depan orang ini yang memang ya udah kita ngomong dengan seumuran gitu ya, ya itu menurut aku jadi lebih enjoy aja kalau yang seumuran ya. Misalkan umur kita nih sama, pasti ya udah dengan komunikasi yang santai, komunikasi yang enjoy dan lebih luasa juga gitu. Nah itu. Terus juga ada pengalaman yang memang jadi aku dulu emang sering juga ya ketemu dengan orang-orang yang lebih tua teman-teman ketika menjadi seorang duta yang biasanya aduh ini beda lagi nih orangnya. Tapi pembelajarannya adalah kita bisa menyesuaikan bagaimana kita bisa masuk ke dunia mereka, berkomunikasinya gitu ya. Kadang kan kalau misalnya kita ngobrol sama bapak-bapak gitu ya, jokesnya itu beda ya gitu ya. Atau misalkan dengan orang yang lebih tua, ya itu kan kita bisa belajar nih gitu ya dengan hal-hal yang kayak gitu. Justru pengalaman yang uniknya adalah dari aku sendiri dengan bertemu dengan beragam karakter yang ada. Manusia dengan usianya, tipenya seperti ini. Nah itu ya pengalaman yang menurut aku luar biasa banget yang aku dapatkan. Dan dulu aku kan di media juga ya teman-teman, itu emang harus ketemu orang baru, kayak mewawancarai nih gimana caranya kita tuh bisa membuat nyaman orang itu. Ya gak sih, kan kita niatnya wawancara, jangan sampai orang itu gak nyaman sama kita nih. Ya ibaratnya kita harus tahu dulu nih, oh karakter dia agak misalkan tertutup, oke nggak apa-apa, kita coba untuk memahami mereka, tapi coba kita sampaikan dengan bahasa yang ibaratnya mah lebih ke bahasa yang enak, bahasa yang bagus, agar ibaratnya takutnya gini, menyakiti hati perasaannya karena kita baru kenal atau apalah gitu. Tapi kalau misalkan orangnya itu udah welcome nih, wah kita juga gampang akrab kan gitu. Nah, kayak gitu. Jadi banyak keunikan yang memang aku lakukan, terutama dari ya setiap ketemu orang lah, dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Kayak gitu, Dias. Bagaimana Kak dia? Oke, saya rasa jawabannya sudah cukup banget menjawab. Terima kasih banyak Karyo, doakan juga bisa sekeren kayak Karyo. Terima kasih Karyo. Sama-sama. Oke, kita lanjut ke perempuan ya. Tadi ada Kak Aisyah dari Kalimantan Tengah. Waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya Om Mufti dan terima kasih juga kepada Kak Rio karena sudah memilih saya. First of all, aku pengen bilang makasih banyak ke Kak Rio atas sharingnya yang luar biasa tentang how to be a good public speaker. Dan juga di pembahasan-pembahasannya itu relatable banget ya Kak, dan sharingnya sangat membuka banget wawasan dari aku dan juga teman-teman semua. Nah, kalau aku pribadi tadi tertarik banget di bagian kendala bahasan tentang ngomong yang belibet karena kan itu eh, ada faktor dari keluarga, ada faktor dari masa kecil maupun dari lingkungan pertemanan. Nah, kita tahu semua bahwa lingkungan yang encouraging atau menyemangati itu sangat penting buat perkembangan kita, apalagi kalau kita lagi belajar sebagai a good public speaker. Namun, kalau dari sudut pandang aku ya kadang lihat tuh ada yang ngasih kritik tapi tanpa memberikan solusi gitu Kak. Jadi kan kadang seseorang tuh bisa jadi down atau jadi kurang pede. Mungkin agak panjang ya. Jadi menurut Kak Rio nih gimana sih caranya kita bisa menciptakan lingkungan yang suportif baik untuk diri kita sendiri maupun untuk teman-teman yang sedang belajar public speaking nih. Misalnya dalam sebuah grup belajar kita bisa memastikan bahwa feedback yang diberikan itu bersifat membangun. Nah, selain itu apakah ada juga tips dari Kak Rio untuk mengubah kebiasaan kritik-kritik yang tidak membangun itu menjadi kritik yang konstruktif dan memberikan solusi sehingga dari kita itu bisa menciptakan lingkungan yang lebih positif, lingkungan yang penuh dengan positive affirmation dan encouraging yang baik untuk diri kita maupun untuk teman-teman semua. Itu aja dari aku. Terima kasih. Oke, wah.
pertanyaan yang bagus nih dari Aisyah, Kalimantan Tengah ya. Gimana caranya kita untuk membangun komunikasi, terutama kalau misalkan ada suatu kritikan atau kita ingin memberikan saran dan masukan ya. Nah, menarik banget nih dari awalnya yang ngomong belibet dan tentu itu tuh teman-teman sangat berpengaruh sekali ya terhadap individu seseorang itu. Tadi bisa tiba-tiba dia kalau misalkan mengalami kejadian nih yang awalnya aktif berkomunikasi, terus tiba-tiba dia nggak pernah didengerin, nggak pernah dianggap, atau misalnya ya dia dikucilkan lah di dalam suatu lingkungan, akhirnya kan nanti akan berubah menjadi individu yang pendiam dan itu akan berpengaruh terhadap komunikasinya dia gitu. Terus yang lainnya adalah ketika misalkan gimana caranya kita untuk menghadapi orang ataupun kita untuk berkomunikasi secara misalkan kita ingin membangun suatu saran ataupun kritik. Oke, aku bahas dulu kalau misalkan kita ingin membangun saran. Jadi pada dasarnya kita berkomunikasi dengan setiap orang itu dengan beragam karakter, dengan beragam emosi, atau dengan beragam hal yang lagi dia rasakan saat itu atau saat ini ya. Jadi penting banget nih kalau memang kita ingin menyampaikan suatu saran, ini trik dari aku Mbak yang memang orang nggak akan sadar. Misalkan di dalam suatu forum nih kita lagi ada hal yang lagi dikerjakan, misalnya ada proyek yang memang kita mempromosikan suatu daerah, terus di daerah itu ada suatu permasalahan. Nah, ada beberapa orang yang memang tidak setuju nih dengan pendapat dia, bagaimana mempromosikannya. Cara sederhana, kalau misalkan kita ingin memberi masukan gitu ya, jadi kan suka ada nih orang yang memang, wah pendapat kamu jangan kayak gitu, itu salah banget gitu. Gak usah lah kayak gitu atau apa. Terkadang hal-hal yang kayak gitu, meskipun sepele, bisa jadikan itu bisa membuat orang down. Ya gak sih? Atau malah jadi sedih atau apa. Yang harus kita lakukan adalah yang pertama mengapresiasi dia. Oh, tadi yang kamu sampaikan bagus banget, keren loh. Nah di sini aku ada beberapa yang mau ditambahin aja sih, siapa tahu dari teman-teman yang lain setuju juga. Menurut aku sih nanti kalau pas mempromosikan di tempat ini bagusnya kita harus juga aktif dokumentasi, mengabadikan momen gitu ya. Karena kenapa? Karena kalau lewat dokumentasi kan nanti kita dapat nih video-videonya dan itu nanti bagusnya buat kita upload di sosial media. Kita bisa mempromosikan tempat itu. Kayak gitu sih, gimana buat teman-teman semua gitu. Nah, itu kan dari kembalikan lagi ke forum sederhananya, simple sebetulnya. Jadi jangan sampai kalau misalkan kita punya dendam pribadi nih, wah ini orang lagi beda pendapat tapi kita punya dendam pribadi ke dia, gimana caranya biar orang itu ngelihat dia salah gitu ya. Jangan kayak gitu. Jadi apapun itu yang lagi kita rasain, apalagi bersifat formal atau di dalam suatu forum gitu ya, harus diapresiasi apapun itu teman-teman. Karena dengan apresiasi kan itu akan memunculkan, wah dia sudah menghargai pendapat aku, dia sudah memahami pendapat aku gitu ya. Yang pada dasarnya sebetulnya simpelnya beda pendapat gitu, tapi kita kan ada suatu hal yang disampaikan lagi ya, sarannya itu secara langsung nggak akan sadar bahwa dia tuh lagi dikasih saran. Atau misalkan kita lagi mau mengkritik orang gitu ya, dengan keadaannya, misalnya contoh di kehidupan sehari-hari, wah ada teman kita nih yang lagi galau gitu ya, yang lagi sedih gitu ya, dengan yang lagi dia rasain, terutama misalkan patah hati gitu teman-teman semua nih ya. Terus ibaratnya kita kan harus ngasih saran, solusi ataupun ngasih tahu dia kenapa sih harus sedih terus gitu. Cara sederhananya gini gitu. Ya kita mainkan dulu apa yang lagi dia rasakan. Maksudnya gini, oh makasih ya kamu udah berjuang dari yang udah kamu lakukan dengan orang ini, atau kamu sudah berusaha semaksimal mungkin apapun yang sudah kamu lakukan. Ini sih sebetulnya mah aku tuh peduli banget sama kamu gitu ya. Kalau kata aku sih lebih baiknya udahlah, kalau udah kejadiannya kayak gitu cobalah kita ambil pelajarannya, kita ambil hikmahnya. Nanti kalau misalkan ke depannya nih insya Allah bakal ada hal-hal baik yang menghampiri ketika misalkan kamu fokus terus improve diri gitu. Nah kayak gitu itu sederhana yang emang lebih tenang, lebih mengenakan. Atau trik yang lainnya kalau misalkan ada temannya lagi nangis dan sebagainya gitu, biar diin dulu emosinya dia,
sampai capek teman-teman. Kayak misalkan kamu udah nangisnya, kamu udah marahnya ya, kan itu ya langsung masuk nih ke kita. Jadi kita harus mengenali orang itu secara emosi dulu teman-teman. Kalau udah mulai bisa masuk, kita bisa menarik hati lawan bicara kita. Itu bisa dilakukan ketika misalkan kita komunikasi yang dalam informal juga ya, di lingkungan sosial, pertemanan, ataupun tadi yang kaitannya kalau misalkan dalam hal formal ya teman-teman semua. Karena gini, ya komunikasi itu emang benar-benar berpengaruh terhadap tadi respon orang, perasaan orang. Respon orang tuh kira-kira orang bakal overthinking nggak dengan penyampaian kita gitu. Apalagi kita dengan berbagai tipe kepribadian ya. Ada orang yang mungkin overthinker kalau misalkan menyampaikan sesuatu hal, aduh kira-kira ini enak ya nyampaikan ke seorang ini gitu. Ada juga yang misalkan terbawa perasaan, padahal sebetulnya maksud kita tuh baik gitu. Semua orang itu kalau memberikan saran, kritik itu maksudnya baik. Aku yakin semua itu orang baik. Cuman itu tadi penyampaiannya harus menyesuaikan tempat dan kondisi orangnya. Kayak gitu jawabannya ya. Semoga bantu. Oke, terima kasih Kak Rio. Banyak banget sih tipsnya. Semoga aku juga dan teman-teman semua bisa mempraktikannya. Terima kasih Kak. Oke. Baik, terima kasih untuk Kak Rio atas jawabannya dan juga Kak Isa atas pertanyaannya. Kita lanjut ke penanya ketiga, ada Kak Balkis dari Papua Selatan. Waktu dan layar dipersilakan. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih Om Mufti telah mempersilahkan aku dan yang mau pertama-tama aku mau apresiat banget ke Karyo karena telah mempersilahkan aku buat bertanya dan materi itu sangat-sangat menambah wawasan banget ya buat aku dan teman-teman semua. Di sini kan dilihat dari permasalahan public speaking tadi, yang pertama selain dari belibet, terus lupa materi atau karena ngeblank, di sini aku tuh mau tanya, ada nggak sih Kak strategi khusus dari Kakak yang sering Kakak lakukan nih sebagai pembicara publik yang udah di mana-mana, terus gimana sih caranya biar kita tuh menjadi public speaker yang lebih baik lagi ke depannya karena kan aku juga pengen nih kayak mengikuti jejaknya Karyo. Mungkin pertanyaan dari aku itu aja sih Kak. Oke, wah bagus banget nih pertanyaan gimana sih kita untuk menjadi seorang public speaker yang baik ya, atau good public speaker. Teman-teman sampai sejauh ini suara Rio jelas kan? Jelas ya? Jelas Kak. Oke, karena memang kondisi tempatnya pinggir jalan ya, tadi ya biasa takutnya ada kedengar suara-suara dari orang-orang yang lewat atau motor mobil kayak gitu, jadi terdistraksi. Otaknya cukup jelas. Oke, siap. Tadi pertanyaannya bagus. Tips untuk misalkan kita menjadi seorang public speaker yang baik adalah yang pertama, kita itu mau belajar. Mau belajar itu apa? Mau belajar dari orang lain yang dia pengalamannya lebih banyak seperti itu. Aku saat ini teman-teman semua punya beberapa mentor di berbagai bidang. Ada mentor yang memang dia di bidang public speaking gitu ya. Aku bisa belajar dari dia gitu. Ada juga mentor misalkan di bidang bisnis, aku bisa belajar dari dia. Terus juga ada mentor kehidupan gitu ya, dan mentor-mentor yang lain gitu. Nah, itu bisa kita belajar dari orang-orang yang sudah hebat, belajar bagaimana dia ibaratnya memberi suatu masukan, kemudian juga hal yang memang perlu kita improve karena yaitu tadi manusia itu kan harus terus berkembang dan kita juga pasti membutuhkan orang. Nah, salah satu hal yang lainnya adalah ketika kita ingin menjadi seorang good public speaker itu adalah berani. Berani mencoba, berani untuk keluar dari zona nyaman. Berani mencoba ini saat ini teman-teman, aku yakin pasti ada orang yang memang ini tuh dunia baru nih masuk ke duta ya. Siapa yang baru pertama kali ikutan duta? Ayo. Tuh kan, aku Kak. Ya itulah teman-teman, aku applause gitu buat teman-teman semua yang memang sudah berani. Itu kan menjadi suatu hal yang sangat baik untuk teman-teman belajar bagaimana mengutarakan pendapat, berkomunikasi dengan orang-orang, terutama di online ataupun di offline-nya, mungkin nanti ketemu gitu kan. Itu kan kita berkenal dari setiap daerah dengan keunikannya tersendiri gitu. Itu bagus gitu, berani. Yang memang berani di sini tuh kita pastilah punya beragam ketakutan, tapi ya ketakutan itu memang harus dihadapi teman-teman. Jangan sampai aduh aku takut jadi gak berani deh gitu ya, ya kagak akan berkembang. Jadi kita tahu masalah kita, tapi kita harus berani untuk terus
kita belajar untuk mengembangkan kemampuan diri. Nah, selanjutnya adalah keluar dari zona nyaman. Keluar dari zona nyaman itu maksudnya gini, teman-teman. Ketika kita nih ada di satu hal yang memang, wah kita udah expert di bidang ini, kita kan pasti udah nyaman ya. Tapi pada dasarnya, ketika kita mencoba untuk membuka wawasan baru, atau misalkan kita untuk berkenalan dengan orang-orang baru, itu kan akan memunculkan, wah kerennya orang ini, wah bagus banget. Itu kan kita mencoba untuk belajar gitu ya, memahami bagaimana, oh ternyata ada loh orang-orang yang di luar sana yang lebih bagus, dan kita bisa belajar bagaimana dari dia juga gitu. Nah itulah timnya keluar dari zona nyaman. Contoh lah yang lainnya adalah keluar zona nyaman ketika kita punya suatu peminatan. Misalkan teman-teman hari ini memang biasanya ikutan kegiatan-kegiatan yang berupa misalkan, wah di bidang akademik, tiba-tiba ikutan kegiatan yang kayak ini kan untuk mau gak mau kita aktif berkomunikasi, menyampaikan suatu hal, itu kan keluar dari zona nyaman gitu. Itu bagus gitu sebetulnya. Dan itu akan membantu sebetulnya mah dari kedepannya teman-teman. Emang hari ini misalkan gak kerasa, tapi percayalah kedepannya itu akan banyak banget kebantu. Oh aku dulu di Duta Inspirasi ternyata bisa belajar banyak ini, alhamdulillah misalkan kepake di profesi aku sekarang gitu. Nah itu teman-teman, ternyata dari berbagai hal yang kita lakukan itu akan kita ya rasakan manfaatnya, terutama ya kita untuk di bidang public speaking juga gitu. Terus kalau hal yang lainnya adalah ini sih, jadi kalau misalkan pengen menjadi seorang public speaker, tetap sih teman-teman harus terus mengembangkan networking dan relasi teman-teman. Itu sih salah satu hal yang paling penting. Jadi percuma kalau misalkan kita bagus komunikasinya atau bisa komunikasinya bagus, tapi kita tidak punya relasi atau koneksi yang mungkin luas gitu. Ya paling kita bakal dikenal sama orang-orang itu aja gitu. Makanya ini bagus nih teman-teman, kenal dari berbagai daerah, siapa tahu kan nanti ada keperluan apa gitu ya yang sesuai dengan kebutuhannya, dan itu bisa dilakukan antar koneksi pertemanan, relasi, dan itu kan wah rezeki itu dari mana aja datangnya teman-teman. Makanya ketika kita punya suatu kemampuan terutama dalam bidang public speaking ya dikembangin juga relasi dari networkingnya kayak gitu. Terus yang terakhir adalah percaya diri aja dan tahu bahwa ada hal yang bisa kita kontrol, ada hal yang bisa kita nggak kontrol teman-teman. Percaya diri itu kita percaya diri dengan kemampuan kita. Terlepas kita itu punya kekurangan, keterbatasan, oke, okay, kita ya udah fokus dulu kelebihan. Kalau misalkan di suatu hari ini agak kurang maksimal atau apa, ya udahlah kita ambil hikmahnya, ambil pelajarannya, evaluasi, catat nih apa yang memang perlu diperbaiki, itu tetap harus gitu ya. Evaluasi juga, jangan sampai ya udah aduh ambil hikmahnya, pelajarannya, tapi tanpa ada evaluasi ya nanti tetap kayak gitu-gitu aja. Makanya terus diperbaiki gitu. Terus kalau misalkan tadi yang lainnya, kita ya tadi teman-teman harus terus ibaratnya mah percaya diri itu dengan beragam kemampuan kita, dengan beragam minat kita, karakter kita, yaitu yang akan menjadi pembeda dari orang-orang yang lain. Meskipun kita punya inspirasi, tapi kita juga punya nilai value diri kita gitu. Itu akan menjadi suatu perbedaan dan daya tarik untuk dari orang-orang. Kayak gitu, Balkis ya. Jadi aku pokoknya semangat terus buat teman-teman semua untuk terus improve diri, terutama di bidang public speaking ya. Oke, terima kasih Kak, sangat menjawab sekali. Semoga bisa diimplementasikan di aku dan teman-teman semua. Terima kasih Kak. Sama. Oke, terima kasih Kak Rio dan juga Kak Balkis. Namun sayangnya karena kuota kita sudah habis untuk sesi pertanyaan. Namun bagi para duta yang tentunya masih ingin bertanya terkait atau kiat-kiat dengan public speaking, diperkenankan untuk bisa menghubungi Kak Rio melalui media sosial yang tertera. Namun tentunya melalui izin atau persetujuan dari Kak Rio. Dan setelah mendengarkan paparan dari Kak Rio, tentunya kita juga mulai memahami nih tentang kiat-kiat public speaking, di mana public speaking juga mampu untuk meningkatkan probabilitas seseorang untuk dapat mengakses beberapa ranah profesional ataupun karir.
Kemudian, hal ini juga didorong oleh sebuah fakta bahwasanya setiap profesi akan menuntut individu untuk memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Dan yang ketiga, meskipun di tengah-tengah nantinya akan ada berbagai macam permasalahan, seperti tadi ada mudah untuk terdistraksi, kemudian mudah untuk lupa, serta rasa cemas yang acap kali kambuh, namun di situ juga Karyo menekankan bahwasanya kita dituntut untuk selalu percaya diri dan berani untuk berbicara. Dan jika seandainya menghadapi berbagai tantangan, karena semuanya itu adalah bagian dari proses. Dan sebelum kita mengakhiri coaching kali ini, akan ada closing statement atau kalimat penutup yang akan dipaparkan oleh Karyo. Kepada Karyo, waktu dan layar dipersilakan. Oke, terima kasih banyak Mufti, teman-teman. Aku ada sedikit closing statement ini untuk sama-sama kita termotivasi ya. Jadi pada dasarnya setiap apapun yang kita lakukan hari ini, usaha kita, terus juga kemampuan kita, akan ada banyak hal yang didapatkan, pembelajaran, kemudian juga hal-hal baik untuk kedepannya. Meskipun misalkan teman-teman semua nanti ibaratnya mah di duta inspirasi ini ada yang memang wah aku sesuai dengan keinginan aku bisa berhasil, ataupun misalkan wah aku belum maksimal di sini, it's okay. Pada dasarnya setiap apapun yang kita lakukan itu akan terus mengimprove diri kita menjadi diri kita yang lebih baik. Dan orang yang berhasil itu adalah orang yang mau belajar. Orang yang sukses adalah orang yang terus mau berusaha dengan apapun segala kondisi yang dia lagi hadapi. Nah itu. Jadi penting untuk kita terus bersemangat dalam setiap apapun. Boleh sedih, tetapi jangan terlalu berlama-lama. Kita juga harus terus bangkit. Apalagi di usia muda ini masih panjang harapan, masih banyak hal yang kita lakukan untuk karir teman-teman ke depannya, dan jadi seseorang yang menginspirasi, kemudian juga bisa memotivasi orang-orang sekitar di kehidupannya. Apalagi sebagai duta inspirasi ini banyak sekali yang nanti akan teman-teman lakukan sebagai duta. Paling closing statement-nya kayak gitu. Dan terakhir, kalau misalkan teman-teman semua ingin belajar lebih lanjut bareng aku bakal share di chat ya.